Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-53, yaitu tentang bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan melakukan ini atau melakukan ini. Seperti seorang mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ini adalah ucapan yang berat yang dapat merusak kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada kaidah yang ke-54, yang mana kaidah ini adalah kaidah yang terakhir dari kitab ini, karena di dalam kitab Tauhid bab yang terakhir adalah bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaidah yang ke-54 adalah aslut tauhidi ta'zimullahi ta'ala. Dasar dari tauhid, dasar dari penghambaan kita, pengesaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah pengagungan kepada Allah. Kenapa orang terjatuh kepada kesyirikan? Kenapa orang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena rendahnya pengagungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka asas dari tauhid itu adalah pengagungan. Semakin tinggi pengagungan seorang kepada Allah, maka akan semakin tinggi tauhidnya atau pengesaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam kitab ini, faman adzamallaha ta'ala haqqa ta'zim. Barang siapa yang mengagukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan haqqa ta'zimi, dengan pengagungan yang sebenarnya, fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Baik itu di dalam rububiyah, pengagungannya kepada Allah dalam rububiyah, atau di dalam uluhiyah, atau di dalam asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ata'ahu fi fi'li amrih. Kemudian ia mentaati Allah di dalam melaksanakan perintah Allah. Wa jitinabi nahyih. Dan ia mengagungkan Allah dengan menjauhi, meninggalkan semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raqabahu fi kulli ahwalih. Dan ia selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua kondisinya. Wa ma waqa'an nasu fi syirki wal ma'asi illa bisababi adami tahqiqi ta'zimillahi ta'ala haqqa. Tidaklah manusia itu terjatuh di dalam kesyirikan. Tidaklah manusia itu terjatuh di dalam kemaksiatan, kecuali karena sebab tidak adanya realisasi pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Semakin tinggi pengagungan seorang kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah azza wa jalla. Semakin tidak berani dia bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana seorang salaf mengatakan, la tanzur ila sigaril ma'siyah, walakin inzur ila man asaita. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya suatu kemaksiatan yang kau lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kepada siapa kita bermaksiat? Kita bermaksiat kepada Al-Jabbar. Kita bermaksiat kepada Al-Mutakabbir. Kita bermaksiat kepada Al-Qadir.
Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha perkasa, maha besar. Maka orang semakin tinggi pengagungannya kepada Allah, semakin takut ia kepada Allah. Semakin jauh ia dari kesyirikan. Semakin jauh ia dari kebid'ahan. Semakin jauh ia dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan semakin dekat kepada ketaatan kepada Allah. Semakin dekat ia kepada sunnah Nabi SAW. Semakin ia berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena pengagungannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan tidaklah mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pemuliaan. Tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi ini semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit ini semuanya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Allah maha besar. Allah maha kuasa. Allah maha perkasa. Allah maha agung. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal 'aliyyul 'azim." Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan gambaran akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala jaa habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang ulama, seorang alim dari orang-orang alim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Muhammad. Ini orang alim dari ahli kitab. Yang di sana ada al-ahbar, ada ruhban. Dia mengatakan, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba' wal aradina ala isba' wal syajar ala isba' wal ma'i ala isba' wal thara ala isba' wa sa'iril khalqi ala isba'. Dia mengatakan, sungguhnya kami temukan. Ya, bisa jadi dia temukan dalam kitabnya, mungkin Taurat atau Injil. Sesungguhnya kami temukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini semua di dalam jarinya. Kemudian bumi ala isba', di atas satu jari. Pepohonan, air, tanah, dan semua makhluk berada di atas satu jari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, anal malik, akulah penguasa, akulah raja. Mendengar pertanyaan ini, wadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu tasdiqan liqaulil habar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Saking tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan gigi gerahamnya karena membenarkan apa yang dikatakan oleh ulama ahli kitab ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Dan bumi ini semuanya qabdatuhu, berada di dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawat matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit ini semua dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya, menunjukkan makhluk ini semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Kalau sudah langit dan bumi semuanya yang begitu besar kita lihat ini kecil di hadapan Allah, bagaimana dengan kita? Apa alasan kita tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla? Apa alasan kita sombong, angkuh, menganggap diri hebat, berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombongnya?
Kita ini di hadapan Allah rendah, kecil, tidak ada apa-apa. Maka dalam riwayat Muslim disebutkan wal jibal wasyajaru ala isba'. Summa yahuzzuhunna wa yaqul anal malik, anallah. Gunung-gunung, pepohonan, semuanya di atas satu jari. Kemudian digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan anal malik, akulah raja, akulah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Muslim. Di dalam riwayat Al-Bukhari, yaj'alus samawati ala isba' wal ma'i wath thara ala isba' wa sa'irul khalqi ala isba'. Allah menjadikan langit-langit ini semuanya di atas satu jari. Begitu juga air dan tanah semuanya di atas satu jari, dan semua makhluk berada di atas satu jari. Saking kecilnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu, yatwillahu as-samawat yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan melipat, menggulung langit-langit ini. Thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Kemudian dia ambil dengan tangan kanannya. Thumma yaqul ana al-malik. Kemudian Allah mengatakan akulah raja. Ainal jabbarun? Mana orang-orang yang jabbar? Orang-orang yang sombong mana dia? Orang-orang yang angkuh? Orang-orang yang menganggap diri kuat mana dia? Ainal mutakabbirun? Manakah orang-orang yang sombong? Thumma yatwil aradina as-sab'. Thumma ya'khudhuhunna bishimali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggulung, melipat bumi ini dengan bumi yang 7 ini. Kemudian mengambil dengan tangan kirinya. Thumma yaqul anal malik. Akulah raja. Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun? Manakah orang-orang yang angkuh? Manakah orang-orang yang sombong? Manakah orang-orang yang menganggap diri kuat, yang menganggap diri besar? Mana dia? Tidak ada. Semuanya hina, semuanya dina, semuanya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya nanti pada hari kiamat. Limanil mulkul yaum? Siapakah yang memiliki hari ini? Siapakah yang berkuasa hari ini? Allah menjawab dirinya. Lillahil wahidil qahhar. Itu milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Begitu juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bainas sama'id dunya wallati taliha 500 'am wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 'am 500 'am wa bainas sama'is sabi'ati wal kursi 500 'am wa bainal kursi wal ma' 500 'am wal 'arsy fawqal ma' wallahu fawqal 'arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, begitu juga At-Tabrani di dalam Al-Kabir, antara langit dunia dengan langit setelahnya itu perjalanan 500 tahun. Antara langit dengan langit berikutnya perjalanan 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan kursi yaitu perjalanan 500 tahun. Antara kursi dengan air itu perjalanan 500 tahun. Kemudian arasy berada di atas air dan Allah berada di atas arasy. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu pun dari amal perbuatan kalian. Apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah Maha mengetahui segala perbuatan hamba. Dimanapun kita beramal, segelap apapun, tersembunyi apapun, kita melakukan sesuatu, Allah Maha tahu. Detak jantung kita seperti apa, niat yang ada yang tidak orang lain tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu, Allah Maha Kuasa. Maka dengan ini semakin besar pengagungan kita kepada Allah, maka akan semakin besar ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah Azza wa Jalla sampai menyamakan antara makhluk dengan Khalik, itu karena ketiadaan, kerendahan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita mengenal Allah, semakin kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan semakin kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, fahadhihi an-nususu dalatun ala ujubi ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala. Nas-nas ini, dalil-dalil yang sebutkan ini, menunjukkan akan wajibnya kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengagungan seperti apa? At-ta'zim al-musila ila ifradihi bit-tauhid. Yaitu dengan pengagungan yang sampai kepada pengesaan kepada Allah dengan tauhid. Dan dengan apa juga? Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ketaatan. Itu arti dari sebuah berserah diri kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah, mengagungkan Allah. Fa ayu ta'dhimin lillahi ta'ala la yusilu lidzalika fa huwa naqis. Apapun itu pengagungan kepada Allah yang tidak sampai kepada tingkat mengesahkan Allah dan tunduk atas segala perintah Allah dengan ketaatan, itu semuanya kurang. Hanya sekedar omongan saja, ucapan saja. Saya mengagungkan Allah, tapi tetap dia bermaksiat kepada Allah. Dia mengatakan saya mengagungkan Allah, tapi tetap dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu menunjukkan dia salah di dalam pengagungannya. Dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka bab yang ditaruh oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam akhir kitab Tauhid ini, bab wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sehingga apa? Sehingga menjadikan mereka terjatuh kepada kesyirikan. Maka lihat para anbiya, begitu pengagungan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah. Lihatlah para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling mengagungkan Allah sehingga mereka memiliki keimanan yang begitu kuat. Tauhid mereka yang begitu kuat. Ketaatan mereka yang sangat luar biasa. Begitu juga dari para ulama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama yang mengenal Allah, yang memiliki ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min afdalit turuqi allati tusilu li ta'dhimillahi ta'ala ma'rifatu asma'ihi wa sifatih wa fiqhi ma'aniha wa ma'rifati athariha. Maka di antara afdalut turuq, jalan yang paling utama, jalan yang paling afdal, allati tusilu li ta'dhimillah, yang dapat menyampaikan kita kepada pengagungan kepada Allah. Mana jalannya? Supaya kita mengagungkan Allah, mana jalannya? Mana caranya? Bagaimana caranya? Cara yang paling afdal adalah ma'rifatu asma'ihi wa sifatih. Kita mengenal nama-nama Allah dan kita mengenal sifat-sifat Allah. Coba kita kaji dalam-dalam. Apa arti Ar-Razzaq? Apa arti Al-Alim? Apa arti Al-Mutakabbir? Apa arti As-Sami'? Apa arti Al-Basir? Dan nama-nama Allah yang lain. Dan sifat-sifat Allah yang lain. Bumi berada di dalam genggaman Allah. Langit semuanya dilipat, digulung oleh Allah. Coba kita renungkan hal ini semua. Maka akan semakin tinggi pengagungan kita kepada Allah. Allah qadirun ala kulli syai'. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu tidak ada yang berat bagi Allah. Adanya dalam pengetahuan kita tentang hal ini, tentang nama dan sifat Allah, maka apa? Maka akan besar pengagungan kita kepada Allah. Kemudian juga wa fiqhu ma'aniha. Dan kita juga harus paham makna dari nama dan sifat Allah, bukan hanya sekadar kita hafal. Kita tahu, kita baca. Tidak terbatas hanya menghafalnya saja. Tidak terbatas kepada itu. Tapi lebih dari itu.
Sebagaimana para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Arti kata ahsaha tidak terbatas kepada menghafal lapas-lapasnya, tapi mengandung juga ahsaha adalah menghafal secara lapasnya, memahami secara maknanya, dan mengamalkan konsekuensinya. Baru benar-benar ahsaha, benar-benar dia menguasai nama Allah itu. Ketika dia menghafal kata Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rizki, dia memahami kalimat ini bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan rizki kecuali Allah. Dia harus juga mengamalkan kalimat ini. Artinya apa? Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak terbatas hanya Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Tidak hanya terbatas menghafal itu, tapi dipahami dan diamalkan. Maka apa disebutkan di sini? Wa ma'rifatu athariha, dan kita mengetahui atharnya. Pengaruh dari pengetahuan kita terhadap nama dan sifat Allah itu juga yang terpenting. Kita mengetahui Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi kita bermaksiat kepada Allah. Bersembunyi bermaksiat kepada Allah, lupa kita bahwasanya Allah Maha mengetahui, lupa kita bahwasanya Allah Maha melihat, lupa kita bahwasanya Allah Maha mendengar. Ini yang perlu kita pahami bersama. Pengagungan kita, mari kita tingkatkan pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita benar-benar mengetahui kemuliaan dan keagungan Allah, sehingga menjadikan kita orang yang paling bertauhid kepada Allah, dan menjadikan kita orang yang paling taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Razaqanallahu wa ta'ala jami'an ta'zimahu fis sirri wal alan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki untuk kita semua. Berupa apa? Berupa pengagungan kepada Allah, baik ketika sepi maupun ketika ramai. Wa razaqana tahqiqa tauhidihi, dan semoga Allah memberikan kita rizki berupa dapat melaksanakan tauhid kepada Allah, wa mutaba'ata nabihi, dan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, wathabatu ala dzalika hatta nalqah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekokohan, kekuatan terus berada di atas jalannya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tammat walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita dari kitab ini, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmatnya segala kebaikan-kebaikan telah sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita terhadap apa yang kita sampaikan dan dapat kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai amal jariyah untuk kita semua. Untuk yang telah mendokumentasi, yang telah menyebarkan, yang telah mengedit semuanya. Semoga kita masuk ke dalam at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Begitu juga kepada orang-orang yang mendengar dan menyaksikan apa yang telah kita sampaikan, semoga bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.